Apa sih sebenarnya kerjaan headhunter? Gimana supaya CV gue dilirik sama headhunter? Kalau direkrut sama headhunter, gaji gue dipotong atau enggak? Yuk kita bahas sama-sama. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang karir, HRD, dan isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau lu baru di sini dan suka konten-konten gue, silahkan subscribe karena gue akan bikin video baru tiap minggunya, jadi pastiin lu nggak ketinggalan. Dalam perjalanan karir gue sebagai orang HRD, gue pernah bekerja sebagai headhunter. Headhunter tuh apa sebenarnya, Kosem? Headhunter adalah seorang atau sebuah badan usaha yang diminta oleh sebuah perusahaan untuk mencarikan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Jadi misalkan lo punya usaha nih, terus gue datang jadi headhunter, maka gue akan nyariin kandidat yang lo perlukan sesuai dengan spesifikasi dan budget yang lo punya. Dan ketika gue dapat kandidatnya dan berhasil ditempatkan, maka gue akan dapat semacam komisi. Jadi kira-kira gampangnya seperti itu. Kenapa mesti pakai headhunter segala? Emangnya perusahaannya nggak punya HRD atau gimana? Jadi sebenarnya banyak alasan untuk sebuah perusahaan memakai jasa headhunter. Yang pertama, yang paling jelas ya kandidatnya emang susah dicari gitu. Ada masanya misalkan perusahaan pengen mencari kandidat yang kemampuannya mungkin belum ada di market Indonesia gitu. Jadi kandidat ini harus dicari dari luar negeri. Pada kesempatan itu bisa aja perusahaan mencari headhunter yang punya jaringan di berbagai negara untuk mencari misalkan orang Indonesia yang ada di Singapura, yang ada di Eropa untuk pulang bekerja di perusahaan yang mencari tersebut. Bisa juga terjadi ketika jabatannya tinggi sekali. Ketika sebuah perusahaan mencari direktur, tentu caranya nggak sama dengan interview fresh graduate atau mencari kandidat fresh graduate. Perlu ada etika untuk mendekati direktur tadi, ada cara tertentu untuk melakukan approach supaya direkturnya mau di-interview. Jadi kadang-kadang HRD mungkin nggak punya waktu atau tidak punya network ke arah sana, jadi dia menggunakan jasa headhunter ini. Alasan lain bisa juga cost efficiency. Jadi ada perusahaan yang baru, misalkan dia baru mau buka di Indonesia, dia belum punya badan usaha, bahkan dia cuma punya satu project manager atau satu general manager yang pulang pergi antara negara asal dengan Indonesia. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu, ketika di awal dia kepengen mengembangkan bisnis dan belum punya jaringan, kan lebih menguntungkan buat perusahaan ini untuk engage headhunter yang mungkin sudah punya jaringan yang lebih luas dan terpercaya di local marketnya, yaitu di Indonesia. Nah, headhunter secara umum bisa dibagi jadi dua, executive search sama business process outsourcing. Nah, buat teman-teman yang sering bilang, gue di-approach headhunter, gue ditelepon headhunter. Nah, itu jenis headhunter yang pertama biasanya, executive search. Jadi headhunternya hanya punya posisi yang terbatas dan kandidat yang dicari juga nggak banyak. Palingan mungkin 3-5 kandidat yang berhasil di-screening untuk kemudian diteruskan ke klien. Dan posisinya biasanya managerial level ke atas. Cara dapat komisinya dari gaji gross per annum, artinya total gaji setahun dari kandidat yang akhirnya berhasil ditempatkan. Headhunter akan mengkalkulasi tergantung nih dari real komisinya, bisa jadi 15% sampai 30%. Nah, dana sebesar itulah yang nantinya akan ditagihkan ke perusahaan. Jadi bukan ke kandidatnya ya guys. Ini sering salah paham nih. Sering dikira, kandidat yang dipotong dong gajinya kalau dia approach headhunter. Bukan. Jadi kandidat tetap menerima gaji secara utuh, tapi perusahaan akan di-charge fee alias biaya layanan untuk penempatan yang sudah dilakukan tadi. Jenis kedua adalah mass recruitment atau business process outsourcing. Jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya administratif atau umum. Misalkan cleaning service, security, call center, data processing center, data entry center, dan sebagainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, volumenya besar, ini biasanya ada perusahaan-perusahaan yang tidak punya resources, tidak punya sumber daya untuk mengelolanya sendiri.
Bisa jadi mungkin space kantornya kecil, bisa jadi mungkin HRD-nya nggak banyak, nggak besar. Jadi dia akhirnya mengalihdayakan pekerjaan tersebut ke perusahaan lain. Jadi pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan untuk perusahaan tersebut, tapi karyawannya adalah karyawan perusahaan alih daya atau bisnis proses outsourcing tadi. Gue mau kasih 3 tips buat teman-teman gimana caranya teman-teman bisa lebih dilihat oleh headhunter. Yang pertama adalah update LinkedIn teman-teman. LinkedIn adalah salah satu, kalau bukan satu-satunya mungkin tempat di mana headhunter pertama-tama mencari kandidat yang dibutuhkan. Jadi pastikan LinkedIn teman-teman punya keyword yang sesuai dengan lowongan yang dicari. LinkedIn teman-teman lengkap, ada fotonya, ada deskripsi yang jelas tentang pekerjaan teman-teman. Mengenai LinkedIn ini, gue juga sudah bahas di buku gue, di buku Lagi Probation. Teman-teman bisa dapetin buku ini di Gramedia dengan harga 98.000 saja, iklan sedikit. Baca lebih lengkapnya di sana gimana caranya ngupdate LinkedIn teman-teman supaya lebih menarik. Yang kedua, pastiin lo punya hubungan pertemanan dengan headhunter ini. Sayangnya banyak di antara teman-teman gue yang kalau dideketin sama headhunter justru malah takut, justru malah curiga. Ini headhunter mau apa? Ini perusahaannya bonafit apa enggak? Ini penipuan apa bukan? Dan sebagainya. Teman-teman tinggal cek aja sebenarnya kalau headhunter ini mau ditemui di tempat umum atau kalau dia mau menjelaskan lowongan yang ada di telepon, via telepon, nggak rahasia-rahasiaan, nggak harus datang ke sini, harus datang interview jam segini. Nah itu biasanya udah penipuan tuh ya kalau yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan headhunternya open, ngobrol, cerita, memang ada sih yang merahasiakan perusahaan. Jadi perusahaannya dia tidak mau ceritakan dulu, itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas role-nya diceritakan, jenis pekerjaannya diceritakan, itu biasanya headhunter betulan. Dan seandainya pun kalau teman-teman nggak berhasil di lowongan yang tadi, gue saranin untuk teman-teman tetap keep contact gitu, tetap sekali 2 kali ajak ngopi, ajak teleponan, mungkin kirim SMS gitu, ucapin selamat hari raya, misalkan selamat Natal, selamat Lebaran gitu. Jadi teman-teman tetap punya hubungan baik dengan headhunter tadi. Dari pengalaman gue, ada nih headhunter yang kerjaannya mindah-mindahin kandidat yang sama dari satu perusahaan ke perusahaan lain beberapa tahun sekali. Saking hubungannya udah baik dan saking dia udah percaya sama kandidat tadi. Itu bisa terjadi juga sama kamu. Jadi baik-baikin headhunter ya. Yang ketiga, kamu harus open sama headhunter kamu. Open ini maksudnya gimana? Open dalam hal remunerasi dan ekspektasi gaji yang kamu cari. Ingat bahwa tadi gue dijelasin di awal, headhunter basically dapat komisi berdasarkan gaji yang berhasil didapatkan untuk kandidatnya, gaji baru yang berhasil didapatkan. Jadi sebetulnya kalau gaji baru kamu semakin tinggi, maka komisi yang akan didapatkan headhunter juga semakin tinggi. Kalau misalkan ada kandidat yang gajinya 10 juta dan gaji kamu 15 juta, kalau kamu yang ditempatkan, maka komisinya headhunter yang hitungnya dari 15 juta kali 13 kali pembayaran gaji setahun. Dibandingkan yang 10 kan lebih cuan buat headhunternya. Tentu saja headhunter nggak hanya semata-mata cari cuan ya, dia pasti akan mikirin juga fitnya gimana, apakah orang ini cocok dengan kerjaan ditawarkan, culture company-nya nyambung atau enggak sama orangnya. Tapi dari sisi remunerasi, paling tidak kamu harus open se-open-opennya. Jadi nggak usah takut data bocor lah, nggak usah curiga sama headhunter segala macam. Pokoknya open aja. Percaya bahwa data remunerasi yang kamu sudah bagikan ke headhunter akan digunakan untuk mencarikan remunerasi yang terbaik yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau lu sendiri gimana? Pernah mungkin di approach headhunter, pengalamannya menyenangkan atau kurang menyenangkan? Coba share di komen di bawah. Thank you yang udah nonton sampai sini. Boleh thumbs up kalau suka video ini, thumbs down juga boleh kalau kurang suka. Dan jangan lupa subscribe supaya lo nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See ya!